Perkenalkan, kami dari kelompok 3 golongan A dari NIM 13, NIM 15, NIM 16, NIM 17, dan NIM 18. Pada video praktikum ini, kami akan membahas mengenai penetapan kadar asam salisilat dengan metode asidi alkalimetri. Adapun tujuan praktikum dapat dilihat sebagai berikut. Adapun alat praktikum yang diperlukan yaitu ada buret dan statif, neraca digital, pipet ukur, pipet tetes, Erlenmeyer, beker gelas, labu ukur, bulb filler, sendok tanduk, batang pengaduk, aluminium foil, kertas perkamen, dan label. Sedangkan bahan praktikum yaitu ada etanol 96%, NaOH, indikator merah fenol, indikator fenolftalein, asam oksalat, asam salisilat, aquades, air bebas CO2. Dalam pembuatan larutan perlu dilakukan perhitungan bahan terlebih dahulu. Jadi, massa NaOH yang dibutuhkan untuk membuat larutan standar NaOH 0,1 normalitas adalah sebanyak 4 gram dan normalitas yang didapatkan untuk asam oksalat yang digunakan adalah 0,1 normalitas. Langkah pertama dalam pembuatan larutan etanol encer P dalam praktikum kali ini yaitu dengan memasukkan 500 ml etanol 96% ke dalam beker gelas yang kemudian akan dimasukkan aquades ke dalamnya sebanyak 500 ml. Yang selanjutnya akan dihomogenkan dengan cara diaduk menggunakan batang pengaduk. Dikarenakan beker gelas yang tersedia di lab 500 ml, pembuatan larutan akan dilakukan sebanyak 2 kali dengan masing-masing larutan dengan volume 500 ml. Di sini kita membutuhkan etanol sebanyak 15 ml. Kemudian masukkan atau tambahkan indikator fenol merah sebanyak 10 tetes dan dikocok. Nah, setelah menambahkan indikator fenol merah, etanol 96% tersebut akan berubah warna menjadi agak kekuningan karena senyawa yang berwarna bersifat asam dan fenol merah akan berwarna kekuningan. Setelah itu tambahkan NaOH 0,1 normalitas. NaOH tersebut ditambahkan ke etanol tadi yang sudah tercampur dengan fenol merah sampai berubah warna menjadi merah muda. Nah, warna merah muda ini menandakan etanol sudah bersifat netral. Pertama, siapkan timbangan digital terlebih dahulu. Lalu timbangan dienolkan. Karena NaOH bersifat higroskopis, jadi ditimbang di kaca arloji. Kemudian diambil NaOH dan timbang sebanyak 4,001 gram. Kemudian masukkan ke dalam beker gelas. Sejumlah NaOH dilarutkan ke dalam air bebas CO2 sehingga tiap 1000 ml larutan mengandung 4,001 gram NaOH. Aduk sampai larut. Nah, kemudian tambahkan aquades sedikit demi sedikit sampai tanda 1000 ml.
Penambahan Aquades dibarengi dengan pengadukan agar larutan homogen. Pembuatan larutan baku primer asam oksalat dan alat yang digunakan sebagai berikut. Juga bahan yang digunakan adalah asam oksalat sendiri. Lanjut pada penimbangan asam oksalat. Yang pertama, bersihkan neraca analitik dengan kuas dan pastikan neraca dalam kondisi off. Lalu yang kedua, nyalakan neraca dengan menekan tombol power atau on dan pastikan neraca terbaca 0. Selanjutnya, masukkan kaca arloji ke dalam neraca. Yang keempat, tekan tombol tir untuk mengenolkan timbangan tersebut. Lalu timbang asam oksalat dengan massa 3,15 gram sesuai dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan. Lalu selanjutnya dapat dicatat massa asam oksalat dari hasil suatu penimbangan yaitu 3,15 gram, yang mana diusahakan massa tersebut tidak jauh berbeda dari hasil teoritis. Lalu keluarkan kaca arloji dan asam oksalat dari neraca. Dan tekan kembali tombol tir untuk memposisikan neraca dalam keadaan off sebelum dibersihkan kembali. Selanjutnya neraca pun dapat dibersihkan. Lalu melarutkan asam oksalat. Yang pertama, larutkan asam oksalat hasil dari penimbangan dengan Aquades. Penambahan Aquades diusahakan kurang lebih 30 ml karena akan dilarutkan dalam labu ukur yang berukuran 50 ml. Selanjutnya, aduk menggunakan batang pengaduk untuk membantu proses pelarutan dengan mempercepatnya. Lalu masukkan asam oksalat yang telah larut ke dalam labu ukur menggunakan corong. Kemudian bilas beker gelas menggunakan Aquades dan tuangkan ke dalam labu ukur. Pada saat penambahan jangan dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai mendekati tanda batas labu ukur. Lalu tambahkan Aquades ke dalam labu ukur hingga tanda batas dan pembacaan labu ukur yaitu tegak lurus dan juga minus cekungnya. Selanjutnya keringkan labu ukur bagian lehernya menggunakan kertas hisap. Diusahakan kertas hisap tersebut jangan sampai menyentuh tanda batas. Lalu tutup labu ukur dengan penutupnya, pastikan telah tertutup rapat, kemudian homogenkan dengan cara membaliknya 180 derajat secara berulang. Dan berikut adalah rumus perhitungan dari pembuatan larutan standar asam oksalat. Standarisasi larutan standar NaOH. Hal yang pertama dilakukan adalah masukkan larutan NaOH ke dalam uret sebanyak 138,6 yang disesuaikan dengan perhitungan teoritis yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu dapat dilakukan masukkan asam oksalat ke dalam Erlenmeyer. Masukkan indikator PP 1% sebanyak 3 tetes. Indikator PP yaitu phenylphthalein.
Dan kemudian lakukan proses titrasi dan diamati sampai berwarna merah transparan, seperti pada gambar yang telah disediakan. Ini adalah hasil dari titrasi yang telah dilakukan, dan ini adalah hasil juga yang berwarna merah. Sebelum melakukan titrasi, kita harus menimbang terlebih dahulu sampel yang akan digunakan, yaitu sampel yang mengandung senyawa asam salisilat. Sampel yang mengandung senyawa asam salisilat ini sebanyak 250 mg atau 0,25 gram. Pertama-tama, setting terlebih dahulu timbangan yang akan digunakan. Setelah itu, kaca arloji yang sudah dibersihkan diletakkan di atas timbangan dan ditara sampai dengan 0. Kemudian, masukkan sampel sebanyak 0,25 gram atau 250 mg. Titrasi alkalimetri dilakukan untuk menentukan kadar senyawa asam salisilat yang terdapat dalam sampel. Pertama, masukkan sampel ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu, terlebih dahulu tambahkan etanol netral 96% yang berfungsi untuk melarutkan asam salisilat. Kemudian digojok hingga asam salisilat larut. Lalu tambahkan air. Kemudian digojok kembali. Apabila sudah larut, tambahkan indikator PP sebanyak 3 tetes dan homogenkan. Kemudian dimasukkan NaOH 0,1 normalitas ke dalam boret sampai dengan skala 0. Ketika NaOH sudah dimasukkan ke dalam boret, proses titrasi dapat dimulai. Titrasi akan dilakukan sampai terbentuk warna merah muda pada larutan.
Buka perlahan-lahan keran boret dan biarkan larutan menetes setetes demi setetes ke dalam Erlenmeyer sambil digoyang-goyang. Penetesan titran haruslah setetes demi setetes, sebab dalam titrasi, pada saat telah mendekati titik akhir titrasi, warna larutan akan berubah dengan tajam saat penambahan tetes terakhir larutan peniter. Erlenmeyer harus terus digoyangkan perlahan-lahan secara konstan dan searah. Ini bertujuan untuk menyempurnakan dan meratakan reaksi antara titran dan titrap di seluruh bagian larutan yang ada di dalam Erlenmeyer. Ketika larutan telah berubah warna menjadi merah muda, maka proses titrasi dapat dihentikan dan titrasi dapat dikatakan telah selesai. Kemudian dicatat volume titrasi yang diperoleh. Kemudian dibaca skala yang terdapat pada buret untuk mengetahui volume NaOH yang digunakan pada titrasi tersebut. Sekian video dari kelompok 3 golongan A. Terima kasih.